eskalasi perang Israel dan Hamas. Bagaimana Anda melihat ini akan berdampak terhadap neraca perdagangan Indonesia di bulan depan mungkin, Pak? Ya, saya setuju dengan Pak Faisal. Ini impact-nya nggak langsung ya, impact langsung sedikit lah. Artinya perdagangan kita dengan Palestina juga sedikit, walaupun kita memberikan akses pasar ke Indonesia untuk produk-produk dari Palestina itu berbentuk biaya masuk nol, tapi volume masih kecil. Nah, impact tadi Faisal menjelaskan harga minyak kalau naik itu nanti freight cost harga barang kita sampai tujuan, bukan kita aja, semua dunia pasti akan naik. Nah, kalau itu naik, akibatnya nanti dorongnya ke inflasi. Nah, inflasi dorong harga mahal. Kalau mahal tentu orang belanjanya juga akan dikurangi. Nah, ini nanti demand juga akan turun. Nah, memang kalau kita ngomong Palestina itu, kita takutnya Yordan, Mesir, Turki ikut masuk dengan adanya Amerika yang udah di Laut Mediterranean itu akan menjadikan lebih kalut lagi nantinya. Itu kalau kita berdoa supaya nggak terjadi lah. Karena Ya, pelabuhan dari Yordan cuma satu, Aqaba, Israel cuma Haifa. Hanya dua itu, saya kira jangan perang lagi dah. Ini nanti sulit lagi kita semuanya. ya. Tentunya karena itu juga merupakan event yang sangat unfortunate ya Pak ya, tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga dari Ya, sisi kita kan nggak tahu kemanusiaan. ya, tiba-tiba nanti Yordan, Ya, kan Yordan ada sejarahnya dengan West Bank, ya. ya kan? Baik. Lalu Mesir ada sejarah dengan Gaza, ya kan? Sementara Turki juga ada emosi dengan Palestina. Ini bisa rame. Sementara Iran dengan Hizbullahnya juga ada gandingannya. Jadi Pak Faisal menjelaskan tadi. Jadi memang Anda melihatnya yang perlu dikhawatirkan adalah dampak terhadap eskalasi perang tersebut terhadap harga minyak dan komoditas ya Pak Beni. Betul. Iya, betul. Ya, baik Pak. Dan di satu sisi seperti yang juga sudah kita bicarakan di awal mengenai eskalasi perang Israel dan Hamas dan juga perang Rusia Ukraina juga belum berakhir, inflasi di Iya. beragam belahan dunia masih begitu tinggi, bank sentral masih menaikkan suku bunganya beramai-ramai. Ada begitu banyak uncertainties di makroekonomi global. Seresilien apa Indonesia menghadapi ini menurut pandangan Anda? Ke siapa nih? Ke saya Ke atau Pak ke Beni. Pak Faisal? Ke Pak Beni. Oh, kalau saya. Kalau ekonomi Indonesia sih paling enggak kita punya pasar tidak kecil ya. Kita malah dibanjiri dengan barang-barang dari Cina yang Cina sekarang ke Amerika juga sulit. Artinya biaya masuknya dinaikkan dan malah ada beberapa yang sudah pindah ke Indonesia untuk produksi Indonesia untuk diekspor ke Amerika. Nah, ini kan pasar kita ini makanya Pak Jokowi ngomong mengenai TikTok itu sebenarnya bukan TikToknya yang salah. Yang salah itu ya yang jaga border barang masuknya itu yang salah. Terlalu banyak lah barang kita. Jadi kita udah diberi aturan oleh WTO dengan trade remedy yang sudah diatur, tapi ke PR itu nggak dikerjakan. Malah kita ada komite pengamanan pasar dalam negeri, ada komite anti dumping. Nah itu ukurannya kalau dia bisa bekerja dengan baik tentu bisa menanggulangi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Jadi ini shortcutnya kenapa harus TikToknya dilarang gitu. Baik, baik Pak. Dalam hal itu juga saya akan tanyakan kepada Pak Faisal. Dengan ada begitu banyak kekhawatiran dan ketidakpastian yang ada di ekonomi global, ditambah dengan ada perang Israel, Hamas, Rusia, Ukraina, inflasi masih tinggi dan lain-lain. Ditambah lagi China sebagai mitra dagang utama Indonesia yang juga pemulihan ekonominya sepertinya tidak berjalan baik-baik saja. Seresilien apa Indonesia untuk menghadapi ini semua, Pak? Ya, Silakan Pak Faisal. poin pertama poin pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, saya sepakat bahwa paling tidak kita lebih resilient karena pasar kita besar, ya, dan hanya beberapa negara yang punya pasarnya sebesar kita atau beberapa itu lebih lebih besar juga dari kita, tapi lebih banyak lebih kecil, ya, sehingga yang semakin kecil dia semakin tidak resilient. Yang kedua, dampak ikutan ya terhadap dari kenaikan harga minyak itu sebetulnya juga ada kaitannya dengan komoditas energi substitusinya, Oke. seperti batu bara. Nah, kan batu bara sekarang anjlok ya. Kita ingat kenaikan harga batu bara sampai dengan pertengahan tahun 2022 itu tidak lepas dari dampak konflik Rusia dan Ukraina yang menaikkan harga minyak. Harga minyak naik, maka substitusinya termasuk batu bara itu juga ikut naik.
Nah, ketika sudah mulai turun harga minyaknya, harga batu bara juga turun, ya, dan itu ditambah lagi faktor penurunan dari sisi demand. Nah, sehingga kalau nanti ada eskalasi perang, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak di atas 100 miliar US dollar katakanlah, satu, terhadap neraca perdagangan kita, impor kita, secara nilai itu akan meningkat karena kita adalah net importer dari minyak. yang paling Nah, tapi ada kemungkinan juga dari sisi ekspor kita terbantu bisa jadi harga batu bara itu naik lagi Hmm. karena ekses daripada kenaikan harga minyak. Nah, jadi ada plus minus seperti itu ya. Kita punya keuntungan masih punya bantalan ekspor komoditas kita selain minyak gitu ya yang bisa membantu ekonomi kita terutama tadi paling tidak dari sisi neraca perdagangannya begitu. Baik, Jadi saya optimis paling tidak dari sisi neracanya masih surplus ya walaupun ada perang gitu. masih akan surplus ya berarti untuk bulan depan dan untuk bulan-bulan berikutnya walaupun ada begitu banyak gejolak juga di ekonomi global. Saya akan tanyakan ini sebagai pertanyaan terakhir di diskusi ini kepada Pak Beni. Bagaimana Anda melihat kinerja neraca dagang Indonesia di bulan-bulan ke depan, Pak Beni? Sepanjang itu surplus, anggaplah ini PT Indonesia Raya gitu ya. Jadi uang yang dikeluarkan sama uang yang didapat, uang dikeluarkan lebih kecil daripada yang didapat, itu mestinya alhamdulillah ya, artinya masih untung lah. Kalau tekor ya kan itu kan buntung namanya. Nah selama ini kan udah sekian 40 bulan mungkin kita surplus terus. Tentu ini ya walaupun ada sedikit keresahan BI kenapa keuntungan ini tidak tercermin dalam peningkatan jumlah total devisa. Nah itu kan karena sistem keuangan kita yang kurang menarik kalau uangnya itu ditaruh di sini ya. Kalau misalnya bisa menarik tentu uangnya itu akan nambah devisa kita. Nah ini BI lah yang harus bekerja keras untuk melakukan ini. Walaupun sekarang dengan DHE ini juga masih belum maksimum. Ya. Saya kira ada DHE ditukar rupiah itu juga hal yang agak relaktan ini para eksportir ya. DHE-nya ditukar rupiah tapi kalau bayar hedgingnya Mahal. biayanya mahal. Ya. Itu aneh juga itu menurut kita.